Apa jadinya jika rumah yang kita anggap sebagai tempat paling aman ternyata juga tempat kita tinggal dengan predator seksual? Kasus grup fantasi sedara yang viral pada pertengahan Mei 2025 lalu menjadi perhatian publik. Sejumlah pengguna media sosial membagikan postingan tak senonoh dari anggota grup tersebut, yang kemudian menuai reaksi dan kecaman warganet. Dalam grup Facebook fantasi sedara ini, banyak sekali postingan mengenai insest, fantasi berhubungan seksual dengan keluarga kandung. Yang menjadi perhatian publik bukan karena kegilaan akan fantasi tersebut, tapi tentang korban yang kebanyakan masih anak-anak. Tak sedikit pengguna yang mengaku sebagai seorang ayah memposting bahwa mereka telah melakukan hal-hal tidak pantas terhadap korban. Bahkan tidak cuma anak-anak saja, ibu dan saudara perempuan menjadi korban dari fantasi ini. Grup fantasi sedara beranggotakan lebih dari 32.000 orang. Jumlah anggota yang sangat besar membuat publik merasa marah. Terdapat banyak sekali diskusi, unggahan baik foto maupun video yang berhubungan dengan fantasi tersebut. Apa yang ada dalam grup sangat bertentangan dengan norma sosial, agama, bahkan hukum itu sendiri. Terlepas dari isi konten grup itu, hal yang membuat warganet bertanya-tanya adalah bagaimana bisa grup semacam itu lolos dari pengawasan pihak Facebook. Bahkan bukan hanya satu, jika telusuri lebih lanjut, banyak sekali grup serupa yang ada di Facebook dengan anggota ribuan orang. Setelah banyak yang mengetahui postingan grup, namanya sempat diubah menjadi suka duka. Tapi itu pun tidak luput dari perhatian warganet. Tak heran kalau kemudian netizen melaporkan aktivitas di grup fantasi sedara yang membuatnya kini sudah dihapus. Tapi meski begitu, trauma dan rasa sakit yang diberikan tetap tidak bisa dihapuskan dengan apapun, terutama bagi para korban. Hebohnya kasus grup fantasi sedarah ini membuat pihak berwenang terkait langsung bertindak untuk menyelidiki siapa dalang di balik grup itu. Adanya yang sedang ramai nih, grup Facebook yang baru-baru ini sedang ramai-ramai dibahas, yang nama akunnya Fantasi Sedara. Polda Metro Jaya mulai menyelidiki kasus ini dengan koordinasi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Ada juga diskusi dengan pihak Meta untuk segera mengambil tindakan dan menghapus grup fantasi sedara, serta beberapa grup tak senonoh lainnya dengan nama yang serupa. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA memberi tanggapan terkait berita ini. Pasalnya apa yang ada dalam grup berhubungan erat dengan eksploitasi seksual dan harus ditindak sangat tegas oleh Polri. Titi Eko Rahayu selaku Sekretaris Kemen PPPA mengatakan bahwa penting sekali untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera terhadap kasus ini. Menteri PPPA Arifah Fauzi juga turut berkomentar dengan menyatakan siap untuk mendampingi korban jika dibutuhkan, khususnya dari segi psikologis untuk mengatasi trauma. Ya, kita sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan saat ini sedang diproses gitu ya. Karena kalau di kami kan pada pencegahan dan pendampingan si korban gitu. Sedangkan kalau jalur hukum itu ada pihak lain yang terkait. Maka itu ini harus sinergi kolaborasi dengan berbagai. Dilansir dari Kompas.com, Arifah Fauzi dengan spesifik menyatakan, kalau kita sudah mendapatkan siapa yang terlibat di situ, apakah itu korban atau terduga pelakunya, maka kita akan melakukan pendampingan. Apakah ada yang trauma dan sebagainya? Apakah perlu pendampingan secara psikologis? Kami siap akan mendampingi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga memberikan tanggapan melalui Ai Mariati Solihah selaku Ketua KPAI. Menurutnya, apa yang terjadi sangatlah bertentangan dengan nilai agama, hukum, sosial, masyarakat, bahkan kesehatan medis. Bagaimana itu semua merusak wujud kasih sayang yang seharusnya diberikan antar sesama anggota keluarga. Ini membuat KPAI juga bertindak untuk mencari tahu tentang anak-anak yang telah menjadi korban dalam postingan tersebut. Karena dugaan mereka telah mengalami tindak kekerasan seksual sangat kuat hingga foto dan video mereka disebarluaskan sedemikian rupa. Warganet khususnya di platform X juga ramai-ramai mengomentari kasus yang masih berjalan. Dan per hari ini, tadi malam ya, ini fresh from the oven, kami terinformasi sudah ada 3 yang diduga jadi tersangka, yang sudah bahkan ditetapkan nih. Di antaranya pemilik akun, ya, kemudian yang menyebarkan dan juga yang mentransmisi. Artinya kan berarti beberapa akun dari 6 mungkin ya yang kemarin ditemukan ini sudah diketahui seluruhnya di luar kota Jakarta. Ada yang Bandung, ada yang mana tadi Jawa Tengah kalau tidak salah, dan kami sudah terinformasi itu. Jadi mari berikan waktu yang cukup supaya target kami adalah bisa outreach terhadap siapa saja anak-anak dan orang tua yang melakukan tindakan biadab ini.
Mereka menyebut bahwa perilaku menyimpang ini sebagai kondisi sakit jiwa mengingat kasus pelecehan seksual memang sangat emosional. Apalagi kali ini dilakukan oleh keluarga sendiri. Tidak hanya marah dan kecewa karena grup semacam ini bisa lolos perhatian publik, tapi juga banyak yang menegaskan kalau ini harus menjadi perhatian oleh pihak terkait untuk melindungi anak-anak dari konten berbahaya. Kita tak hanya menyoroti tentang bagaimana perilaku menyimpang tersebut bisa terjadi, atau tentang bagaimana grup bisa lolos begitu saja dari sistem pengawasan yang ketat, tapi juga ada banyak dibahas mengenai dampak buruk atas apa yang terjadi pada korban pelecehan seksual. Terutama karena korban kebanyakan anak-anak yang tidak bisa berpikir jernih, sebab telah dicuci otak oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Trauma mendalam sudah pasti dirasakan oleh para korban yang akan menjadi titik balik dari perubahan perilaku dalam diri mereka. Banyak sekali korban pelecehan seksual yang mengalami hal-hal seperti kesulitan tidur, ketakutan, murung, dan menolak akan sentuhan ringan sekalipun karena apa yang sebelumnya mereka alami. Hal ini juga menyinggung tentang dampak yang dirasakan di lingkungan sosial, mengingat kita tinggal di masyarakat yang mudah menghakimi. Ada rasa malu, cemas, atau khawatir yang terus-menerus dirasakan oleh korban sehingga mereka akan kehilangan kepercayaan terhadap orang sekitar bahkan diri sendiri. Selain itu, dampak dari perilaku hubungan insest bagi kesehatan tidak pernah berakhir baik. Resiko kesehatan dari segi fisik dan genetik bagi korban, apalagi sampai hamil, akan membuat hal itu sulit untuk ditanggung. Hubungan sedara dapat meningkatkan resiko kelainan saat hamil, mulai dari penyakit jantung, bibir sumbing, kelahiran prematur, bahkan kematian. Setelah kasus viral, penyelidikan dilakukan dan Komdigi telah memblokir grup tersebut serta menghapusnya. Hal itu untuk mencegah agar postingan di dalamnya tidak semakin disebarluaskan di media sosial. Sebab bukan tidak mungkin dapat memicu rasa penasaran dari banyak pihak. Akan lebih berbahaya lagi jika anak-anak yang tidak diawasi dapat mengakses konten tersebut dan membuat mereka mencari tahu secara pribadi. Namun pihak berwenang tidak hanya menghapus grup terkait, tapi juga dilakukan pelacakan terhadap para pelaku, khususnya admin dan anggota grup yang masih aktif. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen tentang menindak pelaku kejahatan sosial, terutama yang mengancam kesejahteraan anak-anak. Setelah melakukan pelacakan mendalam, polisi pun mengumumkan bahwa mereka berhasil mengidentifikasi pelaku yang terkait dengan grup ini. Tepatnya pada tanggal 20 Mei 2025, Direktorat Tindak Pidana Cyber atau Ditipid Cyber Bareskrim Polri yang bergabung dengan Direktorat Cyber Polda Metro Jaya telah berhasil menangkap 6 pelaku. Semuanya tersebar di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera. Pelaku yang telah dikantongi identitasnya ini merupakan admin dan anggota aktif yang mengunggah postingan pelecehan seksual. Ada juga barang bukti yang sudah disita, seperti komputer, SIM card, ponsel, hingga dokumen seperti video dan foto yang masih tersisa. Penyelidikan yang dilakukan tidak terputus pada 6 pelaku tersebut, tapi masih ada kemungkinan bahwa pelakunya pun akan bertambah. Selain itu akan ada rilis lengkap tentang identitas pelaku pada tanggal 21 Mei 2025. Di titik ini kita menyadari bahwa pelecehan seksual terhadap perempuan tidak pandang bulu. Bukan hanya orang dewasa, bahkan anak-anak pun ikut mendapatkan akibatnya. Dan bukan hanya orang jauh, tapi bahkan keluarga dekat pun bisa jadi mangsa bagi para predator seksual di luar sana. Mungkin tidak banyak yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, tapi yang penting untuk dicatat adalah memasang empati yang tinggi kepada para korban. Bagaimanapun kebanyakan masyarakat kita, kadang pelaku tidak adil terhadap korban. Tak sedikit pula yang bertindak seolah korban memang berhak mendapatkan itu semua. Dari kasus ini, pemerintah harus kembali meningkatkan kewaspadaan dan juga pengawasan terhadap adanya grup serupa yang masih aktif di luar sana. Namun sebagai masyarakat, khususnya peran sebagai orang tua, kita juga harus meningkatkan pengawasan terhadap setiap konten yang dikonsumsi oleh anak agar mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengakses konten negatif. Menurut Komisioner KPAI yaitu Kawian, menyebutkan bahwa kasus grup Facebook Fantasi Sedarah ini sebagai bukti jika kekerasan seksual terhadap anak-anak lebih seperti fenomena gunung es. Banyak sekali yang belum terungkap dan menuntut perhatian. Dari anggota grup yang jumlahnya puluhan ribu, sudah pasti banyak sekali anak-anak yang telah menjadi korban. Karena pelakunya bahkan bisa saja tinggal satu rumah dengan korban, yang membuat masyarakat tidak menyadari sama sekali bila ada kejanggalan yang terjadi.